perkenalkan, nama saya Oktav dari Bisa AI. Pada kesempatan ini saya coba share mengenai precision agriculture dengan deep learning, dengan beberapa paper pembahasan yang pernah tim Bisa AI kerjakan dan juga secara pribadi saya kerjakan. Oke, hari ini outline-nya untuk sesi yang pertama mungkin saya sebentar saja mengenai precision agriculture. Untuk case study-nya mungkin lebih banyak case study ya. Yang pertama adalah mengenai klasifikasi padi. Kemudian yang kedua mengenai klasifikasi land cover dan land use. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan Internet of Things dengan analytics. Untuk case study-nya adalah klasifikasi padi. Oke, baik. Saya mulai dari case study-nya yaitu paddy classification. Nah, ini sudah pernah kita presentasikan pada International Conference di IC2IA kalau nggak salah di Bogor tahun 2018. Pada saat itu Bisa AI dan juga Politeknik Negeri Jakarta kita kolaborasi untuk menyelenggarakan ya, tapi mempresentasikan mengenai hasil riset bersama kita mengenai klasifikasi padi. Nah, jadi ini case study dari precision agriculture. Jadi latar belakangnya adalah kalau kita lihat di sini populasi padi ini perlu kita urus lah seperti itu dalam rangka agar tidak ada stok yang berlebihan di gudang ya, misalkan kelebihan hasil panen juga nanti hasilnya kurang baik dan juga kekurangan juga kurang baik. Nah, sehingga perlu adanya langkah awal yang dilakukan adalah melakukan klasifikasi padi. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mengetahui life cycle ataupun siklus dari padi. Apakah dia masuk atau padi yang kita tanam ini masuk dalam fase vegetatif atau baru ditanam, kemudian apakah dia masuk ke dalam fase reproduktif ketika sudah berjalan ya, dan apakah masuk ke dalam fase maturity atau siap untuk dipanen. Nah, sehingga setelah kita mengetahui jumlah atau kita mengetahui padi ini sedang masuk fase apa, sehingga ketika masuk fase panen ya, kita bisa mengetahui harvest atau area dari padi yang dapat dipanen seperti itu. Nah, jadi di sini ada 3 fase yang coba diketahui dengan teknik image processing dan juga machine learning seperti itu. Nah, sebenarnya di sini teknologi besarnya adalah precision agriculture, di mana melibatkan berbagai macam teknologi ya. Beberapa di antaranya adalah Internet of Things, kemudian analytics bisa dengan machine learning atau deep learning dan lain sebagainya, dan teknologi lainnya. Nah, namun di sini pada kasus ini kita hanya satu teknologi yang kita gunakan, yaitu teknologi deep learning. Nah, di sini riset-riset sebelumnya ini sudah banyak sekali yang membahas mengenai bagaimana pemanfaatan dari model deep learning atau machine learning untuk melakukan klasifikasi padi. Namun masih banyak yang belum membahas mengenai harvest area ya, atau area panennya. Jika diberikan suatu gambar, maka kita bisa memprediksi berapa banyak misalkan dalam ton padi yang dapat kita peroleh seperti itu. Nah, di sini framework sederhananya seperti ini. Ini umum digunakan pada kasus atau pendekatan approach dari machine learning, di mana yang pertama adalah kita melakukan koleksi data atau pengumpulan data. Data di sini adalah data-data mengenai tadi kasusnya adalah klasifikasi padi, sehingga kita perlu mengumpulkan data-data mengenai gambar padi dengan 3 fase. Fasenya adalah fase vegetatif, fase reproduktif, dan fase maturity, seperti itu. Nah, nanti setelah kita kumpulkan, misalkan masing-masing fase ini kita memiliki 100 data. Kita punya 100 data fase vegetatif. Kita punya juga 100 data fase reproduktif. Dan kita punya 100 data gambar fase maturity. Sehingga kita memiliki 300 gambar. Nah, 300 gambar ini menjadi modal kita untuk membuat suatu sistem
yang dapat memprediksi secara otomatis berdasarkan gambar terbaru, misalkan kira-kira ini masuknya ke fase apa. Itulah klasifikasi padi berdasarkan gambar. Nah, tentunya ketika kita menggunakan data-data yang kita ambil di lapangan, ya, datanya bisa kita ambil dengan teknologi Internet of Things, bisa dengan drone, dengan kamera, dan sebagainya, pasti membutuhkan pre-processing data. Karena gambar yang kita peroleh bisa jadi banyak sekali noise-nya, ya. Bisa jadi gambarnya terlalu banyak untuk kelas label yang vegetatif ataupun maturity tidak berimbang. Misalkan vegetatifnya kita punya 10.000, sementara reproduktifnya kita hanya punya 100, sehingga kita perlu melakukan undersampling seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pre-processing, langkah berikutnya adalah membuat program klasifikasi. Klasifikasinya ini bisa dengan pendekatan machine learning ataupun bisa menggunakan pendekatan deep learning. Atau kita juga bisa menggunakan teknik image processing, ya, tanpa machine learning ataupun deep learning. Setelah itu kita perlu evaluasi model yang kita buat. Nah, untuk step yang pertama adalah mengenai koleksi data. Kita mengumpulkan data, ya, ini misalkan 300 gambar padi, ya, kita kumpulkan, ada 3 fase. Ini bisa dilihat contohnya, ya, misalkan yang sebelah kiri ini mungkin kepotong, ini adalah fase reproduktif. Kemudian yang tengah adalah fase vegetatif, ya. Kemudian yang sebelah kanan fase maturity. Nah, kita kumpulkan gambarnya, bisa dengan drone, bisa dengan IoT, bisa dengan kita foto dengan handphone dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan di sini adalah kita memerlukan adanya anotator. Anotator yang mengerti mengenai siklus atau life cycle dari padi, ya. Ini bisa kita manfaatkan dua orang, ya, expert yang mengerti ini sedang fase apa. Bisa jadi petani, ya, sudah mengetahui para petani mengenai siklusnya. Nah, nanti diberikan label oleh anotator tersebut. Kemudian hasil pelabelan itu bisa kita masukkan ke dalam Kappa-score untuk mengukur persetujuan di antara dua anotator tersebut. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan data yang kita kumpulkan belum tentu semuanya bersih. Sehingga kita perlu melakukan pre-processing. Sebagai contoh, misalkan di sini ada yang disebut dengan Otsu threshold, ya. Misalkan di Otsu ini adalah kita mengeliminasi background atau sky. Karena dalam melakukan klasifikasi, sky ataupun selain daerah yang kita coba teliti ini tidak diperlukan. Sehingga kita perlu lakukan eliminasi dengan menggunakan teknik Otsu, ya. Seperti itu. Atau misalkan kita menggunakan threshold lainnya. Sebagai contoh, misalkan jika suatu intensitas dari pixel x, y di sini adalah merepresentasikan gambar, ya. Di sini x, y-nya misalnya 0,0. Ini ukuran gambarnya misalnya 512 kali 512. Berarti di ujung kanan adalah 512 kali 512 seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita perlu melakukan penyesuaian untuk setiap gambar ini memiliki gambar yang sama. Misalkan gambarnya adalah dengan ukuran sekitar 50 kali 50 dan sebagainya. Nah, jadi misalkan ukurannya adalah 50 kali 50. Sehingga kita perlu melakukan penyesuaian dari gambar yang kita peroleh. Berikutnya adalah kalau menggunakan pendekatan machine learning atau deep learning, kita perlu membaginya menjadi data latih, data uji, dan data validasi, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh pada paper yang kami teliti itu dengan pendekatan convolutional neural networks, gambar padi tadi ada tiga jenis, ya, 3 kelas, yaitu fase maturity, kemudian reproduktif dan vegetatif. Ini akan dimasukkan ke dalam arsitektur convolutional neural networks untuk dipelajari representasi dari gambarnya, ya, pada arsitektur ini. Untuk penjelasan lengkapnya sudah dibahas di bahasan convolutional neural networks yang ada di youtube.com/bisai. Nah, kemudian kita latih dengan data tersebut sehingga menghasilkan suatu model yang dapat memprediksi 3 kelas tadi. Apakah
suatu gambar baru jika dimasukkan ke dalam model yang sudah kita latih itu adalah misalkan kelasnya yang diprediksi yaitu maturity, apakah reproduktif, apakah vegetatif, seperti itu. Nah, kemudian selain menggunakan pendekatan deep learning ini salah satunya adalah convolutional neural network. Kita juga bisa menggunakan pendekatan lainnya seperti machine learning, yaitu dengan pendekatan SVM ya, atau support vector machine. Nah, sebagai contoh misalkan kita memiliki fitur-fitur, ya, fitur ini adalah representasi dari gambar yang kita teliti ya. Misalkan tadi gambarnya adalah gambar padi. Nah, gambar padi ini kita coba lakukan ekstraksi fitur ya. Fiturnya ini bisa kita gunakan pendekatan ekstraksi misalkan berupa histogram atau berupa orientasi dari gambarnya atau edge orientation, atau bisa menggunakan pendekatan vegetation index. Nah, kita bisa mengekstraksi fitur-fitur dari suatu gambar, bisa menjadi banyak ya. Kalau dengan pendekatan deep learning atau contohnya di sini adalah convolutional neural networks, ekstraksi fitur dilakukan pada networks yang kita buat ya. Di sini terdapat layer konvolusi dan juga subsampling. Sementara jika kita menggunakan fitur classifier SVM atau support vector machine, kita perlu melakukan ekstraksi fiturnya ini manual ya, menggunakan teknik fitur extraction seperti edge orientation, vegetation index, dan juga histogram. Nah, sebagai contoh, ini yang saya tampilkan di sini adalah ekstraksi fitur untuk fitur histogram untuk mendapatkan nilai dominan dari nilai warna merah Rn, kemudian kita mendapatkan nilai dominan dari warna Gn dan Bn blue, karena gambar ini biasanya dengan tumpukan layernya red, green, dan blue ya, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira di dalam gambar tersebut lebih dominan colornya apa. Mungkin lebih dominannya green karena di sini kasusnya adalah warna hijau, tapi bisa jadi seperti ini. Ketika fasenya adalah maturity, ini agak kekuningan. Nah, sehingga dia akan campuran antara green dan juga misalkan dan red ya, atau dan blue dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai vegetation index ya dengan manual feature extraction. Sebagai contoh misalnya kita mendapatkan nilai axis green ya di sini dengan mendapatkan nilai terlebih dahulu dari red, nilai red, green, dan blue-nya. Ya. Atau kita bisa mendapatkan nilai NDI dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai fitur, ini akan kita petakan atau kita masukkan ke dalam arsitektur support vector machine, ya. Di mana di sini nanti akan ada suatu hyperplane yang memisahkan antara kelas-kelas yang telah kita tentukan di awal. Tadi ada 3 kelas. Kelas yang pertama adalah kelas vegetatif, yang kedua adalah reproduktif, dan yang ketiga adalah maturity. Nah, sehingga nanti kita tinggal tarik garis saja. Jika data yang kita hasilkan dari manual feature extraction ini dapat kita pisahkan secara linear, maka arsitektur SVM ini tepat untuk digunakan. Seperti itu. Untuk penjelasan dari SVM ini sudah ada di youtube.com/bisai, bisa dibaca lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang kami coba teliti ya, ternyata dengan CNN ini lebih baik dibandingkan SVM untuk data precision agriculture Indonesia, seperti itu. Nah, oke, mungkin berikutnya adalah saya coba bahas kasus yang lain, yaitu mengenai klasifikasi land use. Nah, ini semua sudah banyak diteliti oleh peneliti ya, sudah banyak sekali data-data land use. Land use itu contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini ada foto agriculture, ada forest, ada grassland, ada urban, ada water. Nah, kasusnya di sini adalah kita coba given suatu gambar ya, gambar land use or land cover, model yang kita buat itu sudah bisa mendeteksi ini kira-kira land use-nya apa ya. Nah, ini sudah ada penelitiannya sudah cukup lama ya, dari papernya Siti tahun 2016. Kemudian saya lengkapi di paper saya tahun 2017 mengenai klasifikasi land use. Source code-nya sudah ada, sebentar saya share. Baik. Kita coba bahas mengenai papernya Siti. Untuk paper saya sudah ada di IEEE, bisa dicari. Judulnya adalah Land Use Classification. Oke, baik. Ini dibagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama adalah fase koleksi data. Nah, koleksi datanya didapatkan dari dataset
dari Flickr 8K. Kalau Bapak Ibu pernah melihat ya, data Flickr 8K ini banyak sekali datanya, dan sudah ada anotasi untuk land use, land cover. Misalkan data Flickr-nya gambar bangunan, oh dia kasih anotasi ini adalah urban. Kemudian gambarnya adalah savana, maka anotasinya ini adalah savana, dan lain sebagainya. Nah, data ini dilengkapi juga dengan lokasi atau maps-nya ya, long dan lat-nya. Nah, sehingga nanti kita bisa, setelah output dari penelitian ini adalah kita bisa memetakan ya, dari gambar-gambar itu kira-kira di lokasi tersebut land cover-nya apa? Apakah savana, apakah grassland, apakah cropland, atau water, urban, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, setelah datanya dikumpulkan, kemudian kita lakukan filtering ya, dengan misalkan kita eliminasi daerah lain yang tidak berada pada kelas tertentu ya. Misalnya kita eliminasi sky ya, kemudian kita eliminasi ground, dan lain sebagainya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan fitur extraction yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa kita ambil nilai histogram, edge orientation, dan vegetation index. Untuk kemudian kita masukkan ke dalam classifier. Ya, classifiernya di sini peneliti Siti menggunakan naive Bayes classifier. Kemudian setelah dilakukan dibuat model naive Bayes ya, kemudian dilakukan prediksi atau inference. Nah, inference-nya ini nanti dipetakan pada real maps, sehingga nanti hasilnya bisa kelihatan, oh daerah misalnya ini penelitiannya di daerah Jepang ya, daerah Sapporo. Kemudian hasilnya nanti bisa ditampilkan, oh ini ternyata land use-nya apa, dan sebagainya. Oke, kita lebih banyak bahas mengenai tekniknya. Yang pertama adalah menggunakan fitur histogram untuk melakukan ekstraksi fitur warna ya. Nah, langkah awalnya ketika kita ingin menggunakan fitur histogram, langkah awalnya adalah kita mendapatkan nilai dari masing-masing stack warna. Karena datanya ini adalah data berwarna ya, red, green, dan blue, sehingga kita perlu mendapatkan nilai dominannya. Nah, sehingga di sini kita gunakan rumus seperti ini. Nilai intensitas red ini kan maksudnya gini, seperti ini. Kalau gambarnya berwarna seperti ini, artinya kalau kita jabarkan, ini akan ada 3 stack layer, yaitu red, green, dan blue. Nah, misalnya red intensitas 0,0, kemudian green-nya juga intensitas yang 0,0, dan blue-nya juga yang indeksnya dia 0,0. Nah, kemudian kita coba teliti, oh ternyata nilai dominan pada 0,0 adalah nilai red. Kemudian kita hitung semua nanti pada, oh ini rumusnya ya. Rumusnya adalah kita hitung semua nanti dominan dari suatu gambarnya kira-kira warna apa. Sehingga kalau kita sudah dapat lebih dominan, misalkan warna hijau, identik dengan gambarnya, misalkan gambar kelas kita adalah cropland. Atau misalkan dominannya warna merah. Kenapa warna merah? Karena gambarnya adalah savana. Atau misalkan gambarnya warna biru, dominannya. Kenapa warna biru? Karena gambarnya adalah laut. Seperti itu. Inilah histogram. Selain histogram, masih banyak lagi fitur lainnya, tapi tidak keburu ya kalau saya jelaskan. Bisa dicek di papernya Siti atau di paper saya, hampir sama, tapi ada penambahan fitur dari paper yang saya teliti. Selain histogram, edge orientation, dan vegetation index, saya juga menggunakan fitur latent space, ya, bisa dilihat nanti. Kemudian hasil akhirnya adalah kita bisa petakan seperti ini. Contoh misalkan, jika gambarnya adalah agriculture, ternyata ya di sini color percentage-nya lebih besar atau lebih dominan warna hijau. Ketika forest ternyata lebih dominan juga warna hijau. Ketika water ternyata lebih dominan warna biru. Ya, kalau grassland misalkan, oh ini seimbang. Kalau urban juga seimbang, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita petakan dengan fitur histogram. Nah, hasilnya setelah kita latih dengan model machine learning atau deep learning, kita bisa memetakan gambar yang kita peroleh dari Flickr tadi. Ini masuknya kemana? Apakah ke agriculture, apakah ke forest, atau ke grassland, atau urban, atau water. Seperti itu. Oke, untuk case tadi yang terakhir adalah mengenai penggunaan, mungkin saya perlu demokan ya programnya sebentar. Oke, ini programnya sudah
boleh dilihat nanti. Oke, kita bisa menggunakan data yang sedia publik ya. Ini saya menggunakan biasanya data UC Merced ya, karena UC Merced ini sudah lengkap sekali ya, ada use land cover. Kemudian langkah pertamanya adalah kita baca datasetnya, kemudian kita ubah menjadi ukuran yang sama, sebagai kan ini kan 70 kali 70. Kemudian langkah berikutnya kita tumpuk dalam stack NumPy. Jadi kalau Bapak Ibu pernah coba NumPy di Python, itu kita bisa tumpuk, misalnya gambar yang pertama, gambar kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya, sampai ke N. Ya, kemudian berikutnya adalah kita tumpuknya juga label sudah diinfokan bahwa kita perlu labelnya kalau tipenya adalah supervised learning. Nah, kemudian kita coba count ada berapa jumlah data forest, runway, freeway, sampai dengan harbor. Ya, masing-masing ada 100 gambar. Nah, kemudian kita coba petakan dengan menggunakan matplotlib ya untuk datanya seperti ini ya, forest ya, runway, freeway, sampai dengan airplane dan juga harbor ya. Nah, nanti pemetaannya seperti ini. Nah, kemudian kita bentuk arsitektur ini misalkan dengan convolutional neural networks ya. Kita bentuk model CNN, vanilla CNN, penjelasan CNN ada di youtube.com/bisai. Kemudian kita latih dengan data yang sudah kita kumpulkan. Nanti hasilnya kita bisa mendapatkan akurasi seperti itu. Source code-nya sudah tersedia di GitHub, bisa dicek Bapak Ibu seperti itu. Oke, berikutnya terakhir pembahasan dari saya adalah pemanfaatan Internet of Things untuk precision agriculture. Nah, ini sebenarnya teman-teman ada demo, tapi mungkin nanti mungkin di lain waktu kita coba demokan untuk real case-nya. Nah, jadi di sini Internet of Things ini dapat dimanfaatkan untuk biasanya untuk pengambilan data ya. Pengambilan data misalkan kita memiliki sensor SH11 mendapatkan nilai dari kelembapan tanah ya, atau misalnya kita mendapatkan nilai suhu dari sensor DHT11 ya. Atau kita bisa taruh kamera ya dengan mainboard-nya adalah Raspberry Pi. Kemudian kita kumpulkan atau koleksi datanya, perkembangannya dan lain sebagainya. Nah, skemanya bisa jadi seperti ini. Misalkan saya punya sensor SHT11. SHT11 ini kita tanamkan atau kita tancap di dalam tanah ya. Kemudian kita mendapatkan nilai dari kelembapan tanahnya seperti itu. Nah, kemudian nanti nilai ini akan kita kirimkan ke Node MCU sebagai board ya, harganya terjangkau. Ini bisa kita kirimkan ke sini karena memiliki analog port. Kemudian akan dikirimkan kembali ke server ya. Nah, di server ini tergantung, misalkan mau kita masukkan ke analytics, di dalamnya ada teknologi AI yang tadi sudah saya jelaskan ya, atau yang kita simpan ke dalam database. Atau kita berikan aksi, misalkan ketika kelembapan tanahnya langkah berikutnya adalah kita hubungkan ke relay. Relay ini tujuannya adalah membuka atau menutup saklar otomatis. Dihubungkan dengan pipa sehingga ketika sedang kering maka airnya dialirkan. Jadi bisa seperti itu. Nah, skemanya ini yang basicnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.